Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya semuanya. Ya, bisa dibuka kameranya. Bentar ya. Oh, yang itu ya. Nanti tanya kalau Mas kamu maju Iya, masuknya. Terima kasih, Pak. Iya. Mohon maaf ya atas keterlambatan. Barusan selesai nguji. Ya, sholat dulu. Ya. Baik, sehat semuanya? Ini 3A ya, sama dari peminatan gizi Kesmas. Ya, oke. Sebenarnya apa ya? Untuk yang peminatan gizi kan seperti yang saya jelaskan tadi ya, waktu kita bahas gizi produktivitas, itu metodenya pakai MBKM. Gitu ya. Sedikit tadi sudah saya jelaskan bagaimana untuk yang antropologi gizi, begitu kan ya. Nah, tapi untuk yang mahasiswa prodi gizi tetap sama ya, seperti kuliah pada seperti kuliah ya seperti biasanya begitu ya. Baik, untuk pertemuan pertama hari ini saya akan menyampaikan kontrak. Ya, sudah nampak belum? Sudah, Bu. Sudah. Untuk jadwal ya atau materi yang diberikan sebenarnya sama ya antara yang di prodi gizi maupun Kesmas. Ya, hanya saja yang berbeda itu hanya metodenya. Ya, sedikit saya jelaskan. Mungkin karena kontrak ya, namanya kontrak itu kan sebenarnya kita bahas kesepakatan, bahas bagaimana nanti perkuliahan ini akan dilaksanakan, ya bagaimana metodenya dan sebagainya. Karena ini ada 2 kelas, ya saya mohon izin menjelaskan satu persatu ya. Jadi kalau misalnya saya menjelaskan yang Kesmas, mohon yang gizi bersabar gitu ya. Kalau saya menjelaskan yang gizi, yang Kesmas bersabar dulu begitu ya. Karena kalau untuk nyari jadwalnya lagi memang susah ya. Ya sudah mumpung online kan bisa dijadiin satu, tapi kalau offline kan nggak bisa. Ya, untuk saya menjelaskan yang gizi aja dulu ya, yang dari gizi. Jadi hari ini adalah PHL karena kemarin libur ya. Untuk penilaiannya ini ya komponennya ya, UTS UAS masing-masing 25% dan problem base. Problem base ini itu dari penugasan-penugasan yang ada di perkuliahan ya, kemudian juga dari presentasi dan dari keaktifan kalian. Itu nanti di sini. Salah ya. Problem base, kemudian yang satunya ada project base. Yang problem base ini yang di sebelum UTS. Kalau project base yang setelah UTS. Gitu. Jadi ada 2 penugasan tetapi beda skema ya. Yang satunya itu problem base, yang satunya project. Yang kalau project itu kan berarti kalian yang istilahnya itu yang punya gawe lah gitu lah ya, yang punya gawenya itu kalian yang membuat project begitu. Ya, cuma nanti memang sudah ditentukan apa projectnya. Ya, seperti ini. Kemudian untuk jadwalnya ya, hari ini kita masih kontrak, kemudian sedikit nanti saya sampaikan pengantar ya, sebelum masuk ke topik-topik berikutnya. Nah, untuk materi sebenarnya sama ya, sini antara gizi dan Kesmas, cuma nanti beda metode.
Kalau di gizi metodenya ya kuliah seperti biasa ya, tiap TM1, TM ini diajar oleh dosen yang ada di sini. Nah, jadi timnya kami ada 3 orang, ada saya ya sebagai PJMK, kemudian Bu SRN ini Bu Nat ya, Bu Siti Rahyu Nadiroh, kemudian AAP ini Bu Aziza Ajeng, Bu Ica panggilannya. Ya. Kemudian ini topik-topiknya ya. Jadi mulai dari perkembangan food system, food habit, food preference, etnis, ya, dimensi geografis, kemudian presentasi problem base. Jadi ini adalah presentasi problem base. Lalu UTS, ya, kemudian kita bahas food ideologi sistem, perilaku adaptasi, lalu sosial budaya gizi pada masa kehamilan, menyusui bayi anak-anak ya. Lalu ada apa namanya tugas ya, di situ ada tugas, lalu ada food etnografi, kemudian metode studi antropologi gizi dan di sini ini ada kunjungan lapangan. Sebenarnya di sini ini ya ini adalah project base kalian gitu. Jadi kalau memungkinkan kita bisa melakukan kunjungan lapangan. Kalau di sini mungkin nanti bisa ke etnis suku Madura atau etnis Arab gitu ya yang di Ampel misalnya begitu gitu ya. Jadi prinsipnya kita belajar mengenai antropologi gizi, ya apa saja misalnya food tabu, food habit, food preference gitu ya, ataupun kebiasaan-kebiasaan lain ya, aspek sosial budaya gizi pada masa kehamilan, menyusui begitu ya, pada etnis tertentu gitu. Jadi nanti di sini ini yang saya maksud tadi yang project base tadi. Karena kalian ke lapangan begitu ya, lalu mengerjakan proyek itu gitu. Itu ya. Oke, untuk UTS UAS-nya antropologi gizi ini IC ya. Itu. Jadi untuk UTS dan UAS-nya IC sesuai jadwal. Ya, seperti itu ya. Gitu. Nah, ini untuk yang gizi. Kemudian kalau untuk yang kesmas, karena semester 7 itu dibuat metode MBKM, ya, seluruh mata kuliah di semester 7, maka kita fokus pada learning outcome-nya. Learning outcome dari antropologi gizi itu adalah Anda memahami ya, bagaimana aspek sosiobudaya gizi atau aspek antropologi gizi itu di komunitas, atau kalau dalam hal ini kita lebih spesifikkan pada etnis tertentu begitu ya. Jadi apa budaya-budaya yang dimiliki oleh etnis tertentu tadi berkaitan dengan gizi. Jadi kita lebih menggali pada aspek gizinya ya. Misalnya budaya pada saat menyusui, pada saat hamil, pada saat balita gitu ya. Nah, budaya-budaya apa saja yang berkaitan dengan itu ya, pada etnis tertentu. Itu outputnya. Sehingga learning outcome-nya dari kegiatan MBKM nanti yang dilakukan adalah kalian ke masyarakat ya. Sama seperti ya kayak yang di sini project base yang dilakukan anak gizi. Itu nanti juga yang dilakukan oleh anak kesmas sebagai bagian dari model MBKM-nya. Itu. Bisa dipahami? Silakan aja ditanyakan ya kalau masih belum jelas maksudnya. Ada? Izin bertanya, Bu. Iya. Untuk penugasannya ini apakah individu atau kelompok ya, Bu? Oh ya. Untuk penugasannya itu kelompok. Ya, nanti minta tolong PJ untuk membagi kelompok. Ya, membagi kelompok. Ini yang gizi ya. Yang gizi. Ada berapa mahasiswa? Berapa totalnya? Yang gizi ada 82 itu sama yang itu Bu, yang pertukaran MBKM. Oh iya. Coba yang PMM siapa aja di sini? Mahasiswa yang PMM? Berapa orang PMM-nya?
Halo? Permisi ya Bu, saya ya Bu. Nainaling. Anda mahasiswa PMM? Iya Bu, Oh iya, dari mana asalnya? iya Bu. Saya berasal dari Sumatera Utara Bu, dari Inkas Deli Husada ya Bu. Oh iya. Iya, yang PMM ada berapa orang ya? Tahu nggak, Mbak? Untuk mata kuliah antropologi gizi? Kurang tahu juga ya Bu. Oh, kurang tahu. Iya, tapi Anda sudah ini ya? Hah? Gimana, Saifuddin? Ada 4 orang Ibu. Oh, yang PMM ambil antropologi gizi ada 4 orang. Iya, betul. Itu yang di 3A. Atau semuanya di 3A? Itu yang di 3A. Kalau yang 3B saya kurang tahu. Oke. Jadi yang di 3A ada 4 orang ya. Nanti yang PMM itu apa? Posisi di mana, Mbak Nainaling kamu? Kami sudah di dormitori ya Bu. Oh, di Surabaya ya berarti ya? Iya Bu. Oke. Apa namanya? Memang selama 2 minggu ini kan masih online ya karena ada PKKMB. Tapi untuk kuliah selanjutnya kan sudah offline. Anda nanti kuliah di FKM sini ya. Oke. Nanti ini aja PJ-nya ini siapa? Saifuddin tah? PJ-nya siapa? Ya Ibu, saya sendiri. Oke. Nanti ini ya dibagi kelompok ya termasuk juga yang PMM. Termasuk yang PMM. Dibagi atau disebar begitu ya. Yang PMM jangan dijadiin satu. Tapi yang PMM disebar. Untuk yang PMM ada 6 orang Ibu. Ya sudah apa-apa. Berarti total sama mahasiswa 3A sama PMM berapa orang? Totalnya 83 Ibu. 83 pakai oh. Kalau misalnya dijadikan 10 aja wis 8, kebanyakan kalau 8 itu. Misalnya satu kelompok 5 orang gitu, berarti jadi berapa kelompok? Itu aja ya, kurang lebih dalam satu kelompok ada 5, maksimal 6 lah. Tapi 5 dulu. 16 Itu ya kelompok. Saifuddin. Ya Ibu. Baik. Ya, tolong nanti dibagi mahasiswa berkelompoknya 5 orang maksimal 6. Udah gitu aja. Terus nanti untuk nama-nama mahasiswanya dikirim ya ke saya ya. Boleh lewat chat. Kemudian untuk yang kesmas karena cuma ada 9 orang jadi 3 kelompok. Ya, yang kesmas 3 kelompok jadi masing-masing kelompok 3 orang. Siapa PJ-nya kesmas? Saya mulai. Oh iya, Mbak Trianisa ya. Oke, gitu ya Mbak ya. Oke, sampai sini ada lagi yang mau disampaikan sebelum saya ngasih pengantar. Ini masih kontrak dulu. Cukup ya. Oke, saya bukakan dulu untuk pengantar. Oh iya, sebelumnya mungkin barangkali ada yang belum kenal sama saya ya, terutama yang mahasiswa semester 3 ini kan baru
apa namanya untuk yang ngajar dosen gizi kan baru ini ya. Sebelumnya kan kalian kuliahnya apa semester 2 itu sudah ada kuliah dari gizi belum? Belum ya. Jadi baru masuk kuliah yang ada gizi-gizinya itu baru semester 3 ini kan ya. Iya, Bu. Oke, ya baik. Karena ada mahasiswa semester 3 enggak tahu siapa KPS-nya. KPS gizi enggak tahu. Kemarin waktu PKKMP kemana aja? Waktu PKKMP itu kan sudah ada perkenalan, sudah ada Omega, pra Omega ya kan? Gitu loh. Jadi aneh aja kalau mahasiswa gizi enggak tahu gitu loh. Ya. Nama saya Lailatul Muniroh ya. Kalian bisa panggil Bu Lail gitu ya. Itu panggilan saya Bu Lail. Saat ini masih sebagai KPS ya, tapi untuk berikutnya saya mengundurkan diri karena mau sekolah gitu. Jadi nanti nggak tahu diganti siapa begitu ya. Tapi saya masih tetap ngajar kok ya di sini. Oke. Nah, pernah lihat ini? Nah, ini kalau dilihat ya, ini apa ini gitu ya, fugu. Makanan apa ini? Ya, fugu ini ya, ini jadi ikan buntal ya. Ikan buntal tahu kan ya ikan buntal? Yang belembung itu loh. Oh, enggak tahu. Enggak tahu ikan buntal ya. Habis ini searching ya. Nah, bentuknya ikan buntal gitu ya. Ikan buntal. Ya, ini dimakan mentah gitu ya. Cuman dibuat slice-slice kecil tipis-tipis begitu ya, kayak sashimi begitu ya. Nah, itu seperti itu ya. Makanya memang kayak sashimi dicocol gitu, tapi ini apa namanya? Dari ikan buntal. Kan nggak biasanya gitu ya. Sashimi itu biasanya dari apa? Salmon kayak gitu-gitu kan ya. Ya, karena kan kalau kita nggak bisa masaknya ikan buntal itu sebenarnya kan beracun. Ya, hanya saja sama orang Jepang nggak tahu diapakan begitu ya. Tapi itu dibuat jadi makanan. Mungkin kalau di kita nggak ada orang yang makan ikan buntal. Gitu. Ya karena ya itu tadi khawatir gitu ya. Nah, seperti ini ya gambarnya ikan buntal itu. Itu ikan buntal kan? Ini di sana di Jepang ya biasa orang makan ini tuh ya biasa ya istilahnya ya makanan yang edible food gitu yang memang bisa untuk dimakan. Tapi mungkin bagi orang Indonesia misalnya ya ini non edible food gitu. Ya, bukan ikan yang biasa untuk dimakan gitu loh. Maksudnya begitu ya. Lalu ini pernah dengar ini haggis? Nggak tahu juga ya. Oke. Jadi haggis ini makanan orang Scotland ya. Isinya itu jeroan sebenarnya, jeroan-jeroan yang kemudian dibungkus kayak bungkusnya sosis begitu ya. Nah, seperti itu ya, terus dipanggang ya. Nah, jadilah seperti ini begitu. Dan ini biasa bagi mereka. Jeroan itu macam-macam ya, jeroannya itu campur-campur begitu loh. Kalau kita kan tidak semua jeroan dimakan ya, di orang Indonesia maksudnya. Tapi kalau ini semua bentuk jeroan, semua jeroan jadi satu pokoknya begitu gitu ya. Oke, nah ada pula ini di New Zealand huhu grup ini juga menjadi cemilan. Ulet itu nggak sih? Itu terbuat dari ya kayak gini kayak belatung gitu ya, kayak ya apa sih ulat-ulat apa ulat bukan ulat bulu ya ulat apa ini namanya ya ulat Sutra. Ulat kayu. masa ulat sagu ya ya dari binatang seperti itulah ya. Yang bagi kita ya orang Indonesia menganggap ini bukan makanan gitu ya non edible food gitu tetapi bagi orang New Zealand ini dianggap ya street food makanan jajanan kayak di kita itu misalnya kayak cilok gitu ya cimol cireng gitu ya yang dijual di pinggir-pinggir jalan begitu ya tetapi di New Zealand tuh ya seperti itulah posisinya ya jadi dia itu seperti street food yang dijual sebagai cemilan gitu Kalau belalang kan masih seperti itu ya. Nah ini juga ini sangat terkenal nih kalau di Filipina balut itu ya balut itu apa Ini telur nggak sih? embrio ya jadi telur ya bukan
netes juga belum gitu loh. Jadi kayak telurnya itu isinya embrio ya. Masih ada ininya apa namanya bakal calon ya bakal calon anak ayam apa anak bebek begitu. Kalau telur bebek ya balut balut telur bebek berarti isinya ya embrionya bebek gitu ya. Yang ayam ya berarti embrionya ayam. Tapi kemudian ini dikukus begitu ya. Nah, terus Kasihan tahu dimakan. ayamnya. Seperti ini ya, dimakan begini gitu ya. Ya, kalau Anda main di Filipina, kira-kira mau beli street food ini enggak? Kasihan. Tapi ini terkenal banget gitu ya kalau di Filipina itu untuk Ih. makanan ini balut ini. Thailand, pokoknya Thailand. Nah, kalau ini tahu ya, karena kalau di Indonesia juga ada. Blood pudding. Blood pudding, dideh. Dideh. Jadi ini adalah darah sapi ya yang Ih. dibekukan. Ih. Jadi darahnya sapi ya, dibekukan Darah biasanya sapi dibekukan. ya dijual di pasar-pasar itu juga ada ya, enggak semua pasar sih, cuman ya ada lah saya pernah lihat gitu ya, ada orang jualan didih gitu ya. Bentuknya ya hampir mirip kayak hati ya, kalau sekilas orang nggak tahu, oh ini dikira hati. Tapi sebenarnya bukan, ini darah. Ya. Ini adalah darah. Ih. Darah kok dimakan. Gitu. Ih. Lalu ada ya insek snack. Jadi Itu berbagai macam serangga di sini ya. Dia mesti di Ada Cina banyak nggak kalajengking, sih? ada Kadang kecoa ya, kalajengking, ada ada macam-macam serangga ini. Ya, ditusuk-tusuk gini ya, dibakar ya, kemudian dijadikan sebagai snack. Gitu. Ini juga dijualnya di street food gitu. Nah, kalau di Indonesia juga ada itu yang di pasar mana itu yang di Maluku itu Tomohon ya, pasar yang ini loh jual hewan-hewan liar ya. Jadi di situ ada babi hutan, kelelawar, ya, terus apa lagi ya? Ya itulah ya pasar-pasar hewan apa yang udah jenenge ya. hewan Khusus memang apa dijual hewan-hewan seperti itu dan untuk dikonsumsi maksudnya begitu ya, dan untuk dikonsumsi. Nah, ini ya kalau kita melihat ternyata di berbagai negara ya bahkan di Indonesia sendiri itu banyak sekali macam-macam makanan yang bagi sebagian orang itu edible food ya, tapi bagi sebagian orang itu non edible bagi food. kita mah nggak edible. Kita menganggap ini bukan makanan, ini tidak bisa dimakan, tapi bagi orang lain, bagi masyarakat ya, yang lainnya menganggap ini adalah makanan. Ini bukan dalam keadaan ini loh ya, bukan dalam keadaan terpaksa ya, bukan ya. Jadi orang makan kayak gini itu bukan dalam keadaan karena tidak ada makanan yang lain terus akhirnya makan ini, bukan kayak gitu. Tapi memang ini sengaja memang untuk dimakan gitu. Kadang kan kita mungkin berpikir, oh ini apa itu coping mechanism, ya mekanisme coping karena ketiadaan makanan akhirnya jadi makan kayak gitu. Enggak gitu ya, bukan itu ya. Beda kan ya kalau coping karena mekanisme coping mekanisme itu karena tidak ada makanan akhirnya yang ada itu ya udah itu yang dimakan kan gitu kalau coping mekanisme. Tapi ini kita tidak berbicara mengenai coping mekanisme gitu. Nah, ya macam-macam ya. Jadi manusia itu memang ya kayak gitu ya, makanan itu banyak sekali. Ada yang menganggap ya variasinya itu banyak ya. Karena memang manusia itu apa ya? Dari sisi katakan mengolah makanan saja ya. Mengolah makanan, singkong misalnya. Yang Anda tahu bukan hanya singkong itu tidak hanya sebagai apa dikukus aja ya, jadi singkong kukus atau singkong rebus. Bukan hanya itu, tapi bisa dibuat macam-macam. Ada bisa dijadiin krepek, bisa dijadiin apalagi tiwul, bisa dijadiin apa itu getuk gitu ya. Itu semua bahan dasarnya adalah dari singkong. Variasinya banyak ya. Makanan itu variasinya banyak. Diolah ya dengan teknik yang macam-macam. Rasanya juga jadi beda-beda. Tetapi tidak semua makanan itu bisa diterima oleh satu kelompok individu gitu ya. Ada yang menganggap ini edible, ada
kelompok yang lain menganggap non-edible. Gitu. Itu hal yang biasa begitu ya. Bagi kita, bagi lidahnya orang Indonesia, terutama orang Jawa misalnya ya, rujak cingur itu kan enak ya. Ya kan? Ada yang belum pernah makan rujak cingur? Sudah pernah kah? Makan rujak cingur masa pakai Saya ceket? tanya nih terutama yang luar Jawa. Yang luar Jawa mana? Siapa? Paling jauh, paling jauh. Ada yang dari Papua, Riau sih temanku. Kalimantan, Riau tuh Sulawesi, jauh nggak sih? Maluku, ada enggak? Nggak ada yang dari sana sih. Kalimantan. Jangan-jangan yang paling jauh yang mahasiswa PMM dari Sumatera tadi. Ini saya tuh bicara loh, Rek, kok nggak dijawab sih? Gak enak loh rasanya bicara sendiri itu, Aku kok jawab rumahnya apa deket, gitu dia loh. mau jawab apa? Suara saya jelas kah? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ayo, nek ngene jawab. Kalau tadi ditanya nggak ada yang jawab. Coba apa namanya mic-nya kalian itu open Bu Orek. Coba. Biar kalau jawab itu langsung enak gitu loh. Kalau ditanya itu langsung jawab gitu loh. Saya tuh sudah rindu loh suasana ngajar offline itu. Ya ramenya, ya apanya begitu ya. Kalau ngajar ketemu laptop itu silent, diem semua gitu. Nggak tahu diemnya itu dengerin apa yang lain ya diemnya karena mic-nya di apa ditutup gitu mic-nya jadi ya nggak denger apa-apa. Padahal sebenarnya di tempat kalian bisa jadi rame ya. Iya kan? Nah, waktu SMA itu, waktu Yang paling jauh mana nih? sumpah bumi langit banget. Kayak yang Iya anak IPS. Yang merasa paling jauh, masuk sih gak enak sih, Rek. Masuk kalian orang Jawa semua tadi? Enggak sih, paling ya ada lah satu dua yang dari luar Jawa, ya enggak? Oke, teman-temanku mau kemana yang luar Jawa? Kok pada diem-dieman? Enggak ada. Ada. Semester 3 ini enggak ada yang dari luar Jawa kah? Ada sih, piye sih gak ada sih. Ditanya diem. Apa mana gak ditanya? Karek jawab lo ya Allah. Ih, teman-temanku ngeselin. ngantuk kali jam tidur siang. Iya, di semester 3 ini enggak ada kah yang dari luar Jawa? Ada Bu sepertinya. Nah, iya mana orangnya? Siapa? Setahumu siapa? Setahu saya kalau yang di 3A ini Michelle Bu luar Jawa. Apakah suara terdengar? Michelle. Halo Michelle, kamu ada enggak? Halo Bu, ya. Kok kamu nggak bilang sih? Ah, nggak suka saya. Ya Bu, saya dari Riau. Nah, kenapa nggak jawab tadi? Nah, kan ada loh yang luar Jawa tuh. Diana, Diana. Diana Nuriska, dari mana? Astagfirullahaladzim. Halo, jadwal kalian sekarang kuliah loh ya. Kok disambi-sambi ya? Temanku ada yang salah chat ke everyone, harusnya ketemunya. Ya, ada yang nyambi sambil nyuci motor. Ada yang nyambi sambil apa nih? Ini jadwalnya kuliah ya, Rek ya. Ya gambarnya kalau kalian kuliah offline itu ya apa bisa disambi nyuci motor, disambi apa? Disambi makan aja nggak bisa ya nggak? Nggak bisa sih. Ya, saya nggak mau diduakan loh ya. Saya nggak mau diduakan. Mau Jadi kalau jawab mau tapi kuliah ya lagi kuliah, cuci kalau nyuci motor ya udah nyuci aliasnya sana, nggak usah kuliah. Dia kan rumahnya luar Jawa, Diana ini Itu Kalimantan. maksudnya.
Oke. Nah, antropologi gizi itu apa? Ya, memang ya, ini lebih kalau kita belajar di gizi itu tidak melulu apa ya, tidak melulu eksak ya maksudnya ya. Karena gizi itu kan macam-macam. Memang ada bagiannya gizi klinis yang itu memang klinisi sekali gitu ya. Ada gizi masyarakat ya, di mana kalau gizi masyarakat itu aspek antara sains dan humaniora itu blended gitu, nyampur gitu ya. Tuh, lalu ada yang food service gitu. Nah, antropologi gizi itu masuk di ranahnya gizi masyarakat. Ya. Jadi apa antropologi gizi mempelajari hubungan timbal balik antara perilaku ya atau pola makan, dalam hal ini adalah diet. Diet itu adalah pola makan ya. Diet itu adalah bagaimana kita mengkonsumsi makanan, itu diet gitu ya. Dan budaya, ada kaitan apa antara pola makan ini dengan budaya? Karena yang mempengaruhi terbentuknya pola makan pada seseorang itu bukan hanya aspek aspek apa ya, kebiasaan saja, tapi bisa jadi juga dari aspek budaya. Misalnya, ya, seseorang itu kenapa kok ibu hamil tidak makan ikan misalnya gitu ya. Ada kan di beberapa apa daerah itu seperti itu ya. Oh, karena mereka memiliki kepercayaan kalau ibu hamil makan ikan itu nanti anaknya baunya amis kayak ikan gitu. Misalnya. Nah, itu kan apa namanya perilaku makannya itu kan dipengaruhi oleh budaya yang ada di daerah tersebut. Nah, budaya itu biasanya melekat pada etnis atau suku-suku yang ada ya. Bersyukur kita belajar antropologi gizi itu di Indonesia karena Indonesia itu memiliki ribuan suku, ya kan? Etnis itu banyak sekali. Gitu ya. Yang masing-masing suku etnis ini memiliki apa budaya sendiri-sendiri. Kita belajar ya budaya Jawa. Jawa saja ya, itu aja beda antara Jawa Timur sama Jawa Tengah, ya enggak? Dari sisi bahasanya, dari sisi adat istiadatnya, ya, dari sisi tata kramanya, itu aja beda antara Jawa Timur ya. Jawa Timur tuh kecenderungannya apa? Tos gitu ya. Sementara kalau yang Jawa Tengah lemah lembut kayak gitu-gitu. Sama Jawanya tapi beda. Makanan juga begitu. Kalau Jawa Timur tuh cenderung asin. Kalau Jawa Tengah cenderung agak-agak manis gitu ya. Yang Jawa Barat tawar gitu kan. Nah, itu aja berbeda gitu. Dari situ kita bisa belajar banyak ya. Ternyata perilaku atau pola makan dietnya seseorang itu juga tergantung atau dipengaruhi pula oleh budaya. Gitu ya. Nah, itu yang akan kita pelajari ya di dalam antropologi gizi ini. Bagaimana keterkaitan atau interface ya antara ilmu gizi, sains ya, dengan antropologi yang itu merupakan humaniora. Gitu. Itu di interface kan ya, dikaitkan gitu ya. Sehingga kita melihatnya ilmu gizi itu dari sudut pandang yang berbeda gitu loh. Bukan dari sudut pandang kalau kita berbicara katakan misalnya apa Anda sudah di semester ini kan dapat dasar ilmu gizi ya. Nah, di dasar ilmu gizi itu pure ya membahas gizi dari sudut pandang sains. Bagaimana perjalanan zat gizi itu ya ketika masuk ke dalam tubuh ya kemudian dicerna menjadi ini diabsorpsi dan sebagainya kan begitu. Lalu misalnya zat gizi ini itu terdapat di makanan apa saja gitu kan. Nah, itu full science. Nah, kalau di antropologi gizi kita mempelajarinya tidak fokus hanya di sains tapi juga bagaimana interaksi dari sisi sosialnya gitu ya. Kenapa ke orang itu sukanya makan apa kalau kita berbicara food preference ya, food preference itu kesukaan makan. Kenapa kok Anda itu lebih suka makan apa? Kan pasti masing-masing memiliki food preference sendiri-sendiri gitu ya. Ada yang orang itu suka makan pecel gitu ya. Ada yang suka makan fast food gitu ya, food preference-nya. Nah, itu bisa jadi, oh saya suka fast food karena apa? Oh berkelas, dipandang kan memiliki nilai sosial yang lebih tinggi gitu ya. Nah, itu kan berarti yang mempengaruhi dia. Kenapa suka fast food? Itu dari aspek sosialnya gitu. Karena dia memiliki value misalnya gitu ya. Pandangan masyarakat itu fast food itu kalau makan fast food itu keren gitu ya. Dibanding makan warung pojok atau nah kayak gitu ya. Berarti kan itu ada sisi sosial ya, ada faktor sosial
yang mempengaruhinya begitu. Oke. Nah, kita bisa mempelajari ya gizi itu bisa dipelajari sebagai satu persoalan biokultural. Kenapa biokultural? Ya, bio itu berarti dari sisi apa zat gizi yang terkandung di dalam makanan tersebut dan bagaimana proses biologi dari zat gizi tersebut masuk ke dalam tubuh ya, misalnya dicerna, diabsorpsi, bagaimana metabolismenya ya, bagaimana didistribusikan zat gizi tersebut ke dalam tubuh. Itu dari aspek bio. Nah, dari aspek kultural itu kan berarti faktor budaya. Makanya gizi itu bisa dipelajari dari sudut pandang bionya dan juga kulturalnya, dan kita bisa combine dua-duanya tadi menjadi biokultural. Itu maksudnya. Ya. Nah, kalau pandangan dari sudut kultural, jadi hal-hal apa saja yang mempengaruhi atau yang menyangkut gizi tersebut ya, misalnya dari sisi sosial, ekonomi, politik gitu. Itu semua bisa kita lihat dari aspek sosialnya, dari aspek ekonominya. Kenapa kecenderungan ya orang itu kalau tingkat ekonominya tinggi itu konsumsi makanannya itu lebih ke hewani. Sementara kalau yang tingkat ekonominya rendah itu mereka lebih cenderung makanan itu sumber nabati. Kan kayak itu kan juga bisa kita lihat ya. Atau dari sisi politik misalnya. Bagaimana kita melihat politik ini kan masalah kebijakan. Ya. Kebijakan harga pangan itu juga akan mempengaruhi seseorang memilih makanan itu apa enggak. Kalau kemudian kebijakan harga pangan ya, pada satu saat misalnya cabai jadi harganya mahal ya, misalnya ya, orang yang biasa suka makan pedas-pedas akhirnya kan jadi ngurangi. Kenapa? Karena harga dari cabainya masih tinggi gitu ya, dan seterusnya begitu ya. Itu. Nah, sementara budaya itu apa? Budaya itu suatu gagasan, ya, tindakan, karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan miliknya itu dengan belajar. Jadi budaya itu dapat dipelajari, dapat dimodifikasi juga, ya, dapat diteruskan juga ke generasi berikutnya. Itu budaya. Jadi bisa diturunkan, bisa dipelajari, bisa dimodif. Artinya apa? Budaya itu nggak saklek, ya. Budaya itu tidak selalu instan, tidak selalu statis gitu maksudnya. Tidak selalu statis. Kalau budayanya ini ya ini terus gitu, enggak. Bisa bergeser budaya itu. Jadi budaya itu tidak bersifat statis, bisa berubah juga ya, karena mungkin dipengaruhi oleh budaya yang lain. Bisa pula dia itu berubah karena perubahan zaman. Gitu. Jadi contoh gini ya, contoh gampang aja misalnya. Nah, misalnya dari sisi pakaian aja. Ada kan ya, sampai mungkin Anda juga tahu bagaimana pakaiannya tahun generasi 60-an, generasi 70-an gitu ya, generasi 80-an. Nah, itu aja bisa beda-beda. Gitu. Makanya ada istilah kalau pakaian jadul itu apa namanya? Istilahnya apa namanya? Pakaian jadul. Apa sih kok lupa saya? Pakaian jadul ini. Ya vintage. Iya. Iya betul ya. Nah, itu gitu ya. Itu kan menunjukkan budaya ya, artinya dari sisi pakaian saja itu bisa berubah gitu loh. Ya punya ada masanya sendiri-sendiri gitu ya. Musik kan juga begitu. Ya ada masanya sendiri-sendiri. Ada fase ini musik tahun 50-an, tahu keroncong mungkin gitu ya. Tahun 60-an gitu. Itu keroncong yang lebih hits gitu. Ya, kemudian musik tahun 70-an itu apa genrenya gitu ya. Jazz atau apa, enggak tahu saya ya. Mungkin intinya itu tadi loh ya. Bisa berubah, bisa pula dimodifikasi, bisa pula diturunkan ke generasi di bawahnya. Bukan berarti hari ini katakan genre musiknya itu apa sekarang ini ya. Saya nggak ngikuti sih. Kalau genrenya sekarang itu apa? Anak-anak ini Gen Z ini yang tahu biasanya. Pop.
Pop ta, kok merasaku pop ku ket biyen ya. Dari K-pop, dulu ya. K-pop. Iya, pop itu dari dulu deh, genre pop itu. Tapi sekarang juga masih ada kan gitu ya. Nah itu kan berarti bisa diturunkan ke generasi berikutnya. Katakan wis yang hampir punah wis keroncong ya. Sekarang anak-anak muda mana ada yang ini belajar keroncong, kayaknya kok jarang ya. Bisa dihitung tangan lah, bisa dihitung jari. Tetapi bukan berarti itu budaya itu benar-benar mati, benar-benar nggak ada kan enggak. Tetap ada yang apa itu yang mempelajari keroncong gitu ya dan kemudian diturunkan mungkin ke generasi berikutnya di bawahnya seperti itu. Jadi itu ya karakteristik budaya. Dia itu tidak statis, dia itu bisa dipelajari. Artinya kalau bisa dipelajari itu bisa pula dimodifikasi. Mungkin kemudian dibuat modifikasi kayak sekarang itu ya kebaya misalnya, kebaya zaman saya dulu ya, maksudnya zaman apa itu bayangan kita dulu namanya kebaya itu kan ya kayak ngono gitu ya. Tapi sekarang itu kan bisa dimodif-modif tuh. Ya, kebayanya itu jadi kebaya modern lah begitu ya, kebaya yang ya kayak yang buatannya Ani Avanti begitu ya. Itu yang apalah high high class lah dan sebagainya lah sing kok ngono gitu. Padahal dulu zamannya Ibu Gita Kartini kebaya itu ya kayak gitu loh. Maksudnya kan itu bisa dimodif berarti kan. Gitu. Oke. Nah, apa gunanya ya mempelajari pangan dan budaya? Jadi kita mempelajari pangan dan budaya itu gunanya ya supaya kita paham apa aturan-aturan yang ada di masyarakat berkaitan dengan pola makan. Di beberapa masyarakat tertentu itu sangat tabu kalau makanan itu bersisa. Jadi kalau makan itu harus bersih sampai nggak ada sisa. Sehingga ketika kita berkunjung misalnya ya ke masyarakat tersebut, kita itu misalnya makan wis asal makan ternyata ada sisa itu akan jadi apa pembicaraan. Karena apa di masyarakat tersebut aturan-aturan berkaitan dengan makan itu udah jelas gitu bahwa makan itu tidak boleh ada sisa, ya makan itu tidak boleh bersuara misalnya begitu ya. Itu ada di beberapa masyarakat itu. Dan ke kita yang nggak tahu kalau kita nggak tahu nggak mempelajari budaya masyarakat tersebut, jadinya apa? Kita kayak jadi orang asing kan begitu ya. Padahal ketika kita datang misalnya ya ke satu masyarakat tertentu, kita harus tahu bagaimana budaya yang berkembang di masyarakat tersebut. Gitu ya. Supaya apa? Kita bisa diterima, keberadaan kita itu bisa diterima di masyarakat tersebut, tidak dianggap sebagai orang asing gitu loh. Jadi setidaknya kita harus tahu ya. Nah, itulah ya. Kemudian juga untuk mengetahui apa yang orang makan dan alasan tertentu apakah dia memakannya atau tidak memakannya supaya kita tahu kenapa kok seseorang itu makan ini, kenapa kok tidak ini begitu ya. Nah, itu. Seperti yang tadi saya sampaikan di depan. Kalau Anda mau berkunjung ke Filipina, jangan heran kalau orang tuh makan balut itu hal yang biasa. Ya. Karena mereka makanannya ya itu hal yang biasa di sana. Kalau kita ke sana terus kemudian menampakkan rasa jijik kita, katakan begitu ya. Ih misalnya begitu ya, jijik lah gitu ya. Atau tadi apa itu belatung-belatung tadi itu. Di sana biasa gitu ya. Edible food, tapi bagi kita yang non edible food. Tapi karena kita sudah mempelajari pangan dan budaya masyarakat di sana, ya biasa. Kemudian kita menunjukkan rasa apa sikap yang apa sih yang membuat orang itu jadi ih aneh sih orang ini gitu loh. Ya. Gitu. Ya. Kemudian juga mempelajari bagaimana faktor budaya itu bisa berkontribusi ya. Lalu juga bagaimana memahami bagaimana pemilihan tempat ya dapat mengalami perubahan dan juga bagaimana pangan itu dapat dimodifikasi. Ya, jadi pangan itu juga bisa dimodifikasi untuk bisa lebih diterima ya di masyarakat, bisa dimodif. Gitu. Ya. Dan ternyata memang faktor gizi itu bukan satu-satunya pertimbangan orang dalam konsumsi makanan. Mungkin ada orang tuh yang memilih satu makanan tertentu itu karena melihat zat gizinya. Oh ya dilihat itu nutrition fact-nya gitu ya. Kalau di makanan kemasan itu kan ada nutrition fact atau komposisi zat gizi. Nah di situ dilihat oh ini tinggi, saya udah pilih makanan ini aja gitu kan. Ada memang yang seperti itu. Tapi jangan lupa ada pula faktor lain yang mempengaruhi pilihan-pilihan makanan di masyarakat,
Bisa jadi karena akses ya, ketersediaan atau akses pangan. Kan nggak mungkin apa namanya, misalnya apa namanya, tinggal di pucuk gunung begitu ya. Nah, terus pingin ikan laut. Mana ada laut, ada di gunung gitu. Ya kayak gitulah ya. Nah, itu kan berarti lebih ke faktor akses kan ya. Ya kalaupun ada ikan di daerah pegunungan ya, itu pun jarang. Kalaupun ada harganya bisa jadi mahal gitu. Ya. Lalu juga ada sosial budaya. Nah, ini ya budaya. Jadi budaya itu berbicara mengenai apa yang harus dimakan, apa yang tidak boleh dimakan, dengan siapa sebaiknya makan, di mana, saat apa. Nah, itu faktor budaya. Karena tidak semua makanan itu apa ya? Makanan itu juga memiliki value ya. Memiliki ada food value lah gitu ya. Dan nilai di situ. Jadi ini dimakan pada saat apa? Begitu itu kadang ada momennya tertentu. Ya. Orang Jawa aja misalnya makan apem. Apem itu pas kapan? Tahu apem? Kue kan ya, sejenis kue ya. Itu orang biasa bikin apem itu pas apa? Apem. Hajatan mungkin Bu. Hajatan. Tapi lebih spesifiknya apa biasanya? Hajatan itu umum banget tuh. Apem itu Selamatan orang meninggal. Selamatan orang yang meninggal. Oh, enggak selalu sih ya. Habis lebaran mungkin Bu. Nah, biasanya itu ya. Entah habis lebaran apa sebelum lebaran biasanya apem itu. Kayaknya kok sebelum lebaran sih. Biasanya orang Jawa itu apa ater-ater, tahu ater-ater ya? Apa namanya ya? Ngasih-ngasih makanan itu loh. Nah, itu ada apemnya gitu. Itu ada filosofinya. Kenapa kok kue apem? Kenapa kok bukan kue yang lain? Kayak gitu loh. Nah, itu ya. Nah, jadi itu adalah pengaruh sosial budaya terhadap makanan. Menarik sebenarnya kalau kita mau mempelajari ini ya, karena ini berkaitan dengan ya aspek dari sisi humanioranya ya, dari sisi sosialnya ya, dari sisi sosial makanan. Kita tidak berbicara dari sisi apa kandungan gizinya dan sebagainya gitu ya, tapi lebih dari kenapa filosofi, kenapa orang Cina itu suka mie gitu ya, mie. Chinese food itu pasti ada mie-nya kan? Kenapa kok mie gitu loh? Ya. Kenapa kok enggak spaghetti? karena Ya, sama-sama panjangnya kok ya, sama-sama bentuknya begitu ya. Tetapi mie dia lebih ke noodle gitu ya, lebih ke apa itu. Karena itu ada filosofinya loh bagi masyarakat Chinese ya. Mie itu kan panjang, itu menandakan supaya umurnya panjang ya, dan sebagainya lah. Ya, ada filosofi yang mendasari ya kenapa itu dijadikan sebagai makanan. Atau kue bulan pada perayaan-perayaan apa itu? Apa? Kue bulan itu ini ya orang Chinese juga kan ya? Kue keranjang sih, kue keranjang. Atau kalau di budaya Betawi, nah itu ada kue buaya, roti buaya. oh iya nikah. Roti buaya, tahu nggak? Ada orang Tahu. Betawi nggak di sini? Tahu ya? Apa sih Mbak? Kanesia? Buat orang nikahan biasanya. Kenapa kok pakai simbol roti buaya? Kalau itu kurang tahu, Bu. Nah, itu yang dipelajari di antropologi gizi. Ya, jadi kita nggak cuma sekedar, oh iya roti buaya, kenapa kok roti buaya? Gitu loh. Kenapa kok roti buaya itu dijadikan sebagai simbol pada saat orang nikahan ya? Itu loh, apa namanya? Seserahan itu loh, di mahar itu ya, di seserahan pada saat seserahan itu si pihak mempelai laki-laki itu ngasih Pelambang roti kesetiaan. buaya tadi gitu ya. Itu ada filosofinya. Filosofinya apa? Buaya itu setia pada satu pasangan. Jadi setia ya buaya itu. Nah harapannya itu tadi pengantinnya itu juga saling setia. Gitu-gitu ya ceritanya tuh seperti itulah ya. Oke. Dan masih banyak sekali makanan yang lain ya, tergantung etnis maupun apa budaya dari masing-masing suku begitu. Itu berbeda-beda.
Oke, jadi pada dasarnya makanan itu ada dua peran ya, peran dari sisi kesehatan. Nah, ini kita berbicara mengenai zat gizi dan juga peran dari sisi sosial. Ini yang kita pelajari di dalam antropologi gizi. Nah, apa peran sosial? Ya, misalnya makanan itu berfungsi gastronomik. Gastronomik itu sifat organoleptik ya dari makanan itu, mendorong seseorang itu mau menerima atau menolak makanan tersebut. Misal dari sisi bau, aroma, warna, tekstur gitu ya. Nah, itu adalah organoleptik. Lalu dari sisi identitas budaya ya. Jadi peran sosial makanan itu juga karena makanan itu memiliki identitas. Ya. Kalau di West Africa yang dinamakan national food itu adalah yams, yams itu sejenis tela, gitu ya. Tapi ini menjadi staple food dari orang Afrika. Staple food itu makanan pokoknya mereka, makanan pokok. Singkong. Kalau di Meksiko maize ya, jagung ya. Kalau di Dutch ya itu cheese, gitu ya. Cheese ya lebih ke keju-kejuan gitu. Juga selain memiliki identitas, kalau ini identitas dari sisi negara ya, nah itu juga ada yang kaitannya dengan agama. Misal kalau yang Muslim, identitas budayanya apa? Halal food. Gitu. Sehingga bagi yang Muslim ya halal food ini sebagai identitasnya. Kalau yang Hindu, no beef gitu ya. Karena kalau di dalam Hindu itu nggak boleh makan daging. Katolik, Ortodok, ini yang yang memang saklek loh ya. Bisa jadi sih ada Hindu yang juga masih makan beef gitu ya, misalnya daging babi dan sebagainya itu kan ada gitu ya. Tapi ini juga ada kaitannya sama agama. Ada Hindu, sebagian Hindu yang berpatokan seperti ini. Makan daging sapi kan. Nah, ada seterusnya. Sapi aja nggak mau. Juga memiliki arti religi. Ya, magis. Jadi makanan itu dijadikan sebagai sarana komunikasi dengan Tuhannya. Dia dewa. Contoh misalnya kalau di orang Hindu itu sesajen. Itu kan dipandang ya sesajen itu sarana komunikasi dengan Tuhannya orang Hindu gitu. Lalu juga mencerminkan ya ini macam-macam gitu ya. Ini dari sisi religi. Kemudian juga sebagai sarana komunikasi. Nah, makanan bisa juga kita pandang peran sosialnya di situ sebagai sarana komunikasi. Misalnya ada orang selamatan, ada orang syukuran, pasti di situ ada makanannya. Evening English. Ya kan? Nah, dengan makanan itu mereka sambil makan, ini sambil berkomunikasi satu dengan yang lainnya supaya lebih guyup, ya, supaya lebih akrab gitu. Nah, ini gitu ya. Dinner, nah biasanya kalau pada masyarakat urban di saat dinner itu aktivitasnya bukan hanya makan, ya. Tapi di situ juga biasanya ada agreement nih, ada kesepakatan, misalnya para pejabat ya berkumpul, oh ya makan malam gitu ya. Itu yang dilakukan di situ bukan hanya makan saja, tapi mungkin aja entah itu kesepakatan antar pejabat itu mau gitu ya, atau apalah pembicaraan tentang apalah begitu. Nah, ini sebagai sarana komunikasi. Oke. Juga simbol status. Nah, dianggap lebih prestis. Makanan hewani itu dianggap lebih prestis. Kenapa? Karena harganya lebih mahal. Ya. Apa contohnya misalnya kaviar. Nah, itu ya. Itu makanan mahal itu gitu ya. Kemudian juga sebagai sarana untuk mempengaruhi. Nah, ini biasanya terkait dengan politik ya, tanda kutipnya ya. Jadi sarana untuk mempengaruhi biasanya dijadikan sebagai alat untuk mempengaruhi seseorang. Pilih saya, ya, kasih sembako. Pilih saya ya, nanti coblos saya ya, kasih sembako. Nah, itu maksudnya. Itu ya, sebagai sarana untuk mempengaruhi gitu ya. Bantuan pangan pun juga begitu, bisa dimaksudkan untuk mempengaruhi negara yang dikasih bantuan tadi. Jangan dikira hari ini ketika misalnya ada negara-negara lain gitu ya,
memberikan bantuan pangan ke suatu negara, terus mereka nggak dapat apa-apa, itu impossible. Pasti mereka itu ada maksud gitu ya, kenapa kok ngasih bantuan, tidak semata-mata sosial, tapi adalah sebagai sarana untuk mengaruhi gitu. Ya ada udang di balik batu lah ya dari bantuan-bantuan tersebut. Oke, juga sebagai sarana pertukaran. Nah ini ya, ini roti buaya tadi. Sarana pertukaran ya, jadi barter. Zaman dulu ketika alat tukar uang itu belum terlalu apa namanya, kalau sekarang kan gampang gitu ya pakai alat tukar uang itu, tapi zaman dulu itu masih ada yang melakukan barter benda dengan benda gitu ya. Saya punya jagung, kamu punya beras, tuker yuk gitu. Saya butuh beras soalnya, tapi saya punyanya jagung, tuker yuk. Nah, itu bisa ada ya seperti itu. Jadi sebagai sarana pertukaran. Ya, bisa juga untuk mas kawin. Coba kalau pas waktu lamaran itu pasti ada makanannya ya kan, yang di apa itu, yang ditukerkan gitu ya. Nah, itu pasti ada makanan di situ gitu ya. Oke. Itu mungkin ya sebagai pengantar untuk bisa nanti masuk ke topik-topik berikutnya. Ada yang mau disampaikan? Ada? Kalau yang untuk mahasiswa Kesmas semester 7, seperti yang sudah saya bilang tadi ya, jadi untuk output atau learning outcome dari antropologi gizi ini kalian membuat project gitu ya di masyarakat, seperti yang saya bilang tadi, entah kalian di masyarakat Ampel atau yang mayoritas etnisnya Arab ya, atau di masyarakat suku Madura gitu, yang mereka memiliki budaya ya. Oke. Ada yang lain? Saya mohon izin bertanya dari Kesmas. Untuk yang Kesmas itu nanti tetap ada UTS UASnya kah Bu untuk mata kuliah ini atau project saja? Project. Berarti tidak ada UTS UASnya ya Bu? Enggak. Baik, terima kasih Bu. Project ya. Kalau yang semester 7 Kesmas karena metodenya MBKM, saya lebih ke projectnya. Gitu ya. Kalian lebih mengerjakan ke projectnya aja. Kalau yang gizi tetap ya penilaiannya tadi ya, ada UTS, UAS sama problem based dan project based. Ada lagi? By the way, ini yang semester 3 sudah di Surabaya atau masih di rumah masing-masing? Sudah di Surabaya. Sudah di Surabaya. Oke. Asli Surabaya atau ngekos? Kalau yang asli Surabaya nggak tanya saya ya. Iya, sudah di kos-kosan masing-masing kah? Iya. Sudah. Sudah. Oke. Biar adaptasi juga ya dengan suasana di Surabaya, karena tanggal 29 kan juga sudah mulai kuliah offline. Ya, sambil kalian kan ini. Kalau yang semester 3 itu sudah offline dari sejak PDB kemarin ya. Jadi nggak masalah ya. Oke. Ya, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini ya. Mudah-mudahan bisa mengantarkan ya ke topik-topik di dalam antropologi gizi. Menarik sebenarnya kalau kita mau mempelajari ini, karena yang kita hadapi itu langsung masyarakat, di mana masyarakat itu memiliki dinamika yang karakteristik yang satu dengan yang lainnya itu berbeda gitu ya. Gitu. Beda dengan kalau misalnya kita menghadapi lab gitu ya. Kalau di lab itu laboratorium tuh ya wesiku gitu ya. Kalau di masyarakat itu bisa jadi tidak ada benar, tidak ada salah gitu ya. Ya sudah, apa yang di masyarakat itu ya sudah itu yang kemudian diambil gitu. Oke.
Saya rasa cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Yeay, selesai.